Halo pemirsa, selamat jumpa lagi di podcast Jemaat Gereja Protestan Maluku Shalom, Klasis Kota Ambon di saat ini. Dan bahagia sekali bisa kembali hadir di podcast saat ini. Kita akan berbicara seputar edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bersama saya Felix Latuheru dan narasumber yang hadir di podcast kali ini adalah Bapak Reski Pratama. Selamat jumpa Pak Reski. Selamat jumpa Pak Felix. Ya, Pak Reski ini kesehariannya bekerja di BNN dan dalam jabatan sebagai Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat atau P2M ya Pak ya? Ya. Baik. Pemirsa, maraknya peredaran narkoba dan penyalahgunaannya telah berdampak negatif yang cukup hebat bagi masyarakat luas, bukan saja di Ambon tapi hampir di seantero jagat ini. Dan karena itu penting sekali pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber untuk mengetahui berbagai hal terkait dengan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Dan terima kasih sekali lagi Pak Eki sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di podcast Jemaat GPM Shalom ini. Sama-sama. Ya. Dan kami berharap lewat perjumpaan ini ada banyak hal yang bisa menjadi bahan edukasi bagi kami, bahkan bagi masyarakat luas yang menikmati podcast ini. Amin. Ya, ingin mengawali supaya makin akrab dengan Pak Eki nih. Ya, boleh kasih tahu buat kita Pak Eki, kira-kira kesibukan atau fokus apa yang sementara menjadi konsentrasi BNN saat ini kira-kira Pak Eki? Baik, terima kasih Pak Felix. Sebelumnya kami atas nama pimpinan BNN Provinsi Maluku mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jemaat dari GPM Shalom untuk bagaimana sama-sama bahu-membahu terlibat dalam hal pencegahan melalui edukasi serta pemberdayaan masyarakat agar memiliki ketahanan terhadap ancaman narkoba. Mungkin yang sering kita lihat belakangan ini atau beberapa tahun ini, BNN itu terkesan lebih kepada penindakan gitu. Jadi yang kita lihat di media sosial maupun media elektronik dan lain-lain, BNN gencar di sisi penindakan. Namun sekarang tidak hanya di sisi penindakan aja Pak, kami juga sekarang makin gencar dengan program pencegahan melalui hal-hal seperti yang hari ini kita buat, dan juga kami sekarang fokus kepada anak-anak dari usia dini Pak. Lalu kemudian kami juga sasar di sekolah-sekolah di mana mungkin ada beberapa program yaitu integrasi kurikulum anti narkotika yang memang bisa kita sisipkan di sekolah-sekolah dari tingkat PAUD, SD sampai universitas mungkin kayak gitu. Iya. Jadi sebetulnya bekerja atau mengabdi di BNN ini juga penuh tekanan dan resiko ya Pak. Siap Bapak. Ya, tapi kira-kira Pak Eki motivasi untuk sampai terlibat dalam lembaga BNN ini kira-kira apa itu Pak? Baik Pak, jadi mungkin seperti halnya kita dalam semua jenis pekerjaan Pak itu memang penuh dengan tantangan dan risiko. Cuman ketika kita perkecil lagi skupnya ketika bekerja di BNN ini, memang kalau mau dibilang ladang pengabdian, tapi kalau bagi saya itu mungkin lebih sering kita dengar upahmu besar di surga itu ini nih Pak.
Ini Iya, saya iya. lebih kayaknya lebih ke arah situ gitu, karena kalau kita lihat ada seseorang yang memang dia penyalahguna, lalu kemudian dia kembali normal, kembali bisa menjalani hidup dengan sehat, maka itu menjadi satu motivasi yang sangat berarti bagi kami dalam melaksanakan pekerjaan di BNN ini, Pak. Baik, pemirsa, pembuka yang cukup menarik dengan Pak Eki di kesempatan ini. Dan kalau kita bicara tren, Pak Eki Ya, ya, ya. atau angka, ya, kira-kira jenis narkoba apa yang paling marak kira-kira beredar saat ini? Baik, terima kasih Pak Felix. Jadi kalau kita berbicara secara common atau secara general, sebenarnya semua jenis narkoba itu dia berbahaya dan sangat marak dia berjalan di seluruh sendi-sendi masyarakat. Cuma kalau kita mau fokuskan untuk yang banyak di Paling area mengkhawatirkan gitu ya. paling mengkhawatirkan sekarang ini, akhir-akhir ini lebih ke penggunaan vape, Ya, ya penggunaan vape, yang mana vape itu sekarang dia menjadi tren yang sedang naik daun, Pak. ya, Jadi orang sekarang pakai vape itu, liquidnya itu sekarang udah diganti sama yang namanya liquid narkoba, Pak. ya. Nah itu sekarang yang lagi banyak, yang lagi ngetren sekarang. Ya, kalau kita pending vape sebentar, saya mau masuk lebih Siap. sedikit jauh ini Pak Eki, Siap. terkait dengan kemajuan zaman, Ya, pengaruh media sosial dan sebagainya. Kira-kira bagaimana para bandar itu terkadang menggunakan kemajuan teknologi ini juga untuk apa yang ia inginkan peredaran narkoba ini, Pak? Baik, Pak. Jadi mungkin kita ini sama-sama berlomba-lomba, Pak. Dengan maraknya teknologi yang berkembang, dengan banyaknya sekarang medsos-medsos yang ada, yang dibuat sekarang, maka itu sama-sama menjadi pintu. Jadi seperti dua mata pisau, Pak, sekarang. Ya. Dipakainya untuk positif, dipakai negatif juga ada. Contoh mungkin kalau kita lingkup Kota Ambon khususnya, Pak. Jadi sekarang ini orang order narkoba ini udah via medsos sekarang, Pak. Via DM, direct message, langsung dilempar narkobanya. Jadi sudah nggak face to face dengan bandar lagi nih, Pak. Sekarang. Jadi memang pengaruh medsos ini dia sangat kuat untuk penyebar luasan dan transaksi narkoba itu sangat marak sekarang. Kira-kira BNN punya upaya untuk trik untuk melacak itu seperti apa, Pak? Baik, ada beberapa akun yang memang sudah kami kumpulkan dan kami cari informasinya, dan memang kalau secara ke dalam ada beberapa bagian dari cyber BNN yang memang sudah bekerja untuk bisa bagaimana kita melakukan report terhadap akun tersebut. Jadi memang akun-akun yang sengaja dipakai untuk jual beli narkoba ini ada beberapa yang sudah ditutup. Tapi kemudian dalam penggunaan dan bermedsos ria nih, Pak, kadang kan orang nggak pakai yang asli nih, Pak. Kadang mereka punya second account, mereka punya banyak cara lah mereka. Dari sekian banyak itu, Pak Eki, mungkin ada cerita menarik di saat melakukan upaya-upaya pelacakan? Jadi memang kalau kita kaitkan dengan melakukan upaya pelacakan terhadap medsos ini, Pak, nah, kadang itu pernah kita temukan tuh ada anak SMP, Pak. Oh, SMP Iya, ya, Pak? SMP ya. Dia justru bukan dia yang beli, tapi dia tugasnya tuh sebagai kurir di situ. Jadi dipakai sebagai kurir, Pak. Sampai tingkat itu sekarang narkoba udah masuk di sini. Iya, Pak Eki, kita ini kan awam nih. Siap. Ya, bahkan masyarakat banyak juga yang masih awam soal narkoba ini.
bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu sudah terindikasi menggunakan narkoba? Narkoba. Ya, baik. Baik, biasanya kita lihat dari keseharian dia, Pak. Oh, ya. Jadi misalkan contoh tiap minggu dia rajin pergi ke gereja, Ya. semua kegiatan Pelpri, Ya, misalkan ya. angkatan muda dan lain dia aktif, lalu dalam waktu tiba-tiba itu dia menghilang dari situ, Pak. Nah, Ya. itu awalnya memang kalau misalkan dia diimbangi dengan kegiatan dia, contoh dia bekerja dan lain-lain, oke lah, masih lumrah kita lihat, masih wajar gitu. Tapi kalau misalkan dari basic hariannya dia tidak begitu, lalu tiba-tiba ada hal-hal yang memang dia menghilang dari setiap rutinitas yang dia kerjakan, nah itu tanda tanya besar itu, Pak. Dan juga ada beberapa ciri-ciri yang memang ciri-ciri umum lah, ciri-ciri umum orang yang pakai narkoba gitu, terus dia jalan, mungkin kita bisa lihat dari gesturnya, gitu, dari dia punya cara komunikasi, cara kita ngomong eye contact-nya dan lain-lain. Katakanlah saya misalnya dari ciri-ciri seperti itu ya, baik ya. Saya sudah curiga ini beberapa kali, misalnya seseorang berdasarkan pengamatan saya, dia terindikasi seperti apa yang Pak Eki jelaskan tadi. Tapi selaku masyarakat saya takut untuk melapor gitu, takut untuk melapor karena berpikir kalau saya melapor ya pasti juga ada risiko bagi saya. Ya. Apa ketakutan itu disikapi oleh BNN? Jaminan gitu ada begitu ya, Pak Eki? Untuk melindungi saya gitu. Baik, jaminan pasti ada, Pak. Karena kita dari BNN sangat menghargai setiap informasi yang berasal dari masyarakat, Pak. Artinya dalam program pemberantasan ini itu tidak mungkin kami jalan sendiri, Pak. Jadi memang kami sangat butuh hal-hal yang menyangkut tentang lapor. Tentunya jaminan keamanan dan privasi daripada pelapor itu otomatis kami keep, bahkan memang di dalam kami pun itu tidak semua tahu bahwa si A lapor, si B lapor, itu nggak tahu. Jadi benar-benar kita privasinya benar-benar kita jaga gitu, Pak. Jadi tidak perlu khawatir, Pak. Kalau mau lapor ke kami silahkan. Ada call center kami 184 yang nasional. Nah, itu bisa langsung WA apa semua di situ. Itu dijamin itu dijamin, ya, Pak, dijamin. Itu dijamin. Nah, ini yang mesti diketahui oleh masyarakat kita supaya tidak segan-segan untuk menyampaikan laporan kalau ada kecurigaan atau ada orang yang terindikasi memenuhi apa yang tadi Pak Eki sampaikan. Tadi di awal tadi juga Pak Eki menyinggung soal sasaran yang lebih banyak sampai ke remaja bahkan anak sekolah. Untuk hal seperti itu kira-kira modus operandinya seperti apa itu, Pak? Yang kami pelajari, Pak, itu kita mulai daripada jenisnya yang paling sering itu. Maksudnya jenis ini, Pak? Jenis narkoba yang paling sering dipakai atau digunakan oleh anak-anak pelajar, khususnya anak SMP, SMA. Nah, di kota Ambon ini sendiri khususnya itu yang marak itu namanya tuh tembakau sintetis. Mungkin Pak Eki bisa menjelaskan tembakau sintetis. Tembakau sintetis ini dia tembakau biasa yang dicampur atau disemprot dengan bahan kimia. Unsurnya tuh AB cimenka, di mana dia efeknya itu 1000 kali lebih dahsyat daripada ganja, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan ganja itu orang pakai mata merah, ketawa-ketawa sendiri, nah kalau tembakau sintetis ini lebih kepada matanya tuh merah dan bengkak, lalu dia untuk mau ngobrol pun itu sulit, Pak. Jadi lebih ke apa namanya, lebih ke arah ini orang yang di bawah pengaruh substance ini tuh bisa tremor sendiri. Dan kalau misalkan dia pakai berlebihan, itu bisa overdosis.
Syukurnya di Maluku belum ada yang overdose itu, Ya. tapi di beberapa daerah lain Pak itu udah banyak yang overdosis karena tembakau sintetis ini. Nah, tembakau sintetis ini yang banyak beredar di kalangan pelajar SMP dan SMA. Kalau BNN Provinsi Maluku pernah menemukan kasus seperti itu di wilayah Kota Ambon dan Maluku? Pernah Pak. Ya. Justru bahkan ada beberapa sekolah Ya. yang tidak perlu kita sebutkan Ya, di ya. sini. Ya. Jadi mereka dengan kesadaran sendiri, Ya. bapak ibu gurunya tuh Melapor. melaporkan dan membawa anaknya untuk melakukan rehabilitasi di kami. Itu mungkin sekitar satu sekolah aja tuh bisa 10 sampai 15 orang Pak, Ya. pelajar. Jadi kalau anak itu misalnya diantar oleh gurunya untuk melapor, Ya. proses rehabilitasinya seperti apa itu? Proses rehabilitasi yang pertama mereka diterima oleh petugas, Ya. lalu kemudian dilakukan asesmen Ya. atau dilakukan screening awal untuk menentukan seberapa parahnya dia terpapar oleh narkoba. Ya. Lalu kemudian nanti diambil langkah oleh tim rehabilitasi untuk bagaimana dia apakah melakukan rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap. Ya. Tergantung dari tingkat ketergantungannya dia terhadap narkoba yang dipakai. Jadi anak itu terjebak dalam ketidaktahuannya. Ketidaktahuan. Ya. Ya. Jadi secara psikologis pasti dalam pergaulan dengan teman-teman, Ya. apakah BNN juga menyikapi kondisi itu supaya dia secara psikologis tidak merasa bahwa disingkirkan atau tidak dipedulikan oleh teman-teman yang lain? Baik Pak, jadi memang ada beberapa langkah-langkah konkret yang memang kita antisipasi ke arah situ. Ya. Artinya memang seseorang yang dia jatuh ke dunia ketergantungan narkoba ini, tingkat sensitivitasnya dia itu agak 2 kali lipat dari yang normal. Kemudian kalau anak sekarang itu istilahnya suka baper Pak, terbawa perasaan. Nah itu hal-hal itu yang memang kita antisipasi. Jadi ketika dia datang untuk melakukan rehabilitasi itu tidak perlu secara gamblang atau kita panggil ke sekolah gitu, antisipasi hal-hal supaya dia bisa terjaga rahasianya dan dia bisa menjalankan rehabilitasi secara nyaman dan aman. Ya. Di samping itu kita juga lakukan pendekatan-pendekatan terhadap keluarga, Ya. Ya. lalu kemudian lingkungan sekitar, mungkin guru dan lain-lain. Kira-kira Pak Eki, saya masih ingin mendapatkan sedetail mungkin hal ini. Iya. Kepada orang tua atau kepada guru itu kira-kira disampaikan pikiran-pikiran seperti apa untuk melihat kondisi awal anak-anak itu sehingga tidak terlanjur lebih jauh terjebak begitu Pak Eki. Baik. Ini mau dibilang tren juga kayaknya tergantung dari pola pengajaran terhadap masing-masing keluarga. Tapi pada umumnya sekarang itu rata-rata si anak dengan si orang tua ini itu komunikasi agak jarang Pak. Nah, yang kita hadapi sekarang ini dunianya sudah dunia istilah mereka Gen Z dan Gen Alpha dan lain-lain ini ansos sekarang, antisosial. Jadi megang gadget, udah diam aja begitu sekarang. Untuk memulai komunikasi itu udah agak-agak berkurang. Gitu. Nah makanya ketika misalkan ada yang lapor ke kita, lalu kemudian keluarganya juga, jadi bukan anaknya saya kita rehabilitasi, tapi keluarganya juga kita rehabilitasi. Gitu. Kita ajak untuk bagaimana sama-sama ini anak jangan dijauhkan. Kita pakai cara yang soft ke dia, lalu kemudian kalau bisa dikontrol dia punya circle pertemanan dan permainan, atau kita ganti circle yang biasa dia main, kita ubah ke circle yang lebih positif, kemungkinan besar ini anak dia bisa pulih dan normal untuk jalani hidupnya. Nah ini yang penting bagi orang tua ini, peran orang tua untuk
selalu ada dalam pendampingan dan melihat gejala-gejala perkembangan anak di era sekarang ini cukup penting sekali, dan mudah-mudahan saja ini menjadi catatan penting bagi orang tua untuk sejak dini mulai memfokuskan waktu melihat seluruh bentuk gerak-gerik anak, perkembangannya, supaya anak-anak kita tidak akan terjebak lebih jauh di dalam masalah ini. Pemirsa, tadi di bagian awal Pak Eki juga sudah menyinggung soal vape. Ya. Nah, kita akan menggali lebih jauh terkait dengan apa yang disinggung tadi oleh Pak Eki di awal. Ya, Pak Eki, ya, kalau saat ini kalau kita nongkrong di rumah kopi gitu, ya, marak sekali. Saya malah waktu belum tahu persis apa itu vape, saya kaget di kafe itu. Tiba-tiba kok asap mengepul kencang sekali. Ya. Ini tren apa lagi nih? Tadi Pak Eki sudah menyinggung itu. Kira-kira itu berdampak tidak Pak Eki, vape ini? Jadi sebenarnya teknologi, kita bilangnya rokok elektronik, ya, elektrik namanya. Rokok elektrik ya. Jadi teknologi ini sebenarnya sudah lama dia hadir di tengah-tengah masyarakat, namun makin ke sini itu dijadikan sebagai satu kendaraan dalam tanda kutip untuk orang mencampurkan isi daripada liquidnya itu dengan bahan narkoba, karena kan dia simpel aja Pak, cuman hanya semprot masuk langsung hisap gitu. Sementara narkoba lain kan harus butuh ke tempat sepi dulu atau ke rumah kosong dulu. Nah, sementara ini kan secara visual dia bentuknya kan seperti hal yang biasa kita lihat orang vape seperti biasa gitu, tapi isi daripada liquidnya itu yang banyak sekarang disalahgunakan. Jadi fenomena ini tidak bisa dianggap biasa gitu ya Pak Eki? Tidak bisa Pak. Kita sekarang mungkin pemirsa bisa lihat lah, cek di medsos gitu. Sekarang itu di wilayah tolong dikoreksi kalau saya salah, di wilayah Sumatera Utara, di Medan contohnya, itu mereka namanya tuh pot getar. Nah, pot getar. Jadi habis isap itu tremor mereka getar. Sementara beberapa waktu yang lalu BNN bekerja sama dengan Bea Cukai dan juga Angkatan Laut itu melakukan intercept terhadap usaha penyelundupan kuncup bunga ganja seberat 3,37 ton Pak di Surabaya, yang ditengarai akan diambil ekstraknya untuk dijadikan liquid daripada vape tersebut. Bisa kita lihat mungkin kalau misalkan 3,37 ton itu dia lolos, apa yang terjadi dengan kita nanti? Jadi soal pengguna vape ini, Pak Eki saya kebetulan duduk berdekatan misalnya, lalu asapnya mengepul. Sebaiknya saya menghindar, apa dampaknya hanya kepada yang menggunakan atau saya yang berada di sampingnya juga turut merasakan dampaknya? Baik, kalau dari secara cara kerjanya sebenarnya sama dengan rokok biasa gitu Pak. Jadi memang yang dampaknya pasti orang yang di sebelah, karena kan dia teknisnya kan asap dikeluarkan. Nah, ketika dia isinya liquidnya yang benar, oke. Tapi kalau misalkan dia isinya liquid narkoba, apa jadinya kalau misalkan satu rumah kopi itu disembur asapnya, itu satu rumah kopi itu mereka bisa hike semua tuh Pak. itu efeknya kayak gitu tuh Pak. Jadi pengguna vape ini merasa lebih nyaman dari merokok ya Pak ya? Sebenarnya alasan utama awalnya itu untuk dijadikan sebagai alat untuk berhenti atau mengurangi daripada
rokok biasa. Nah, namun berjalannya waktu ini dilihat peluang vape ini itu lebih simpel untuk orang-orang melakukan kejahatan narkoba di situ, Pak. Bentuknya kecil, lalu dalam bentuk cairan. Jadi kira-kira sejak kapan BNN mengkonfirmasi bahwa vape ini juga menjadi modus baru untuk narkoba ini? Baik. Dari awal tahun 2026, BNN sudah mulai gencar untuk menggelorakan atau mendesak untuk kepada pihak yang terkait untuk bagaimana bisa sama-sama kita kawal tentang pengawasan terhadap penggunaan vape ini, Pak. Karena sampai saat ini memang secara aturan masih sama dengan rokok gitu, tapi secara dampaknya sekarang, Pak, itu udah sangat fatal gitu. Artinya dari situ tuh dia udah lari kemana-mana gitu. Contoh, kita kasih contoh sekarang di Malaysia, itu dia terkenal namanya piu-piu, Pak. Piu-piu. Nah, piu-piu itu sekarang yang menyumbang paling banyak tingkat kecelakaan di Malaysia tahun 2026. Jadi ketika orang habis isap vape yang itu mereka berkendara, itu maka selesailah mereka di jalan itu. Kira-kira jenis narkoba apa yang disisipkan di liquid vape itu, Pak? Dia namanya etomidate, Pak. Apa namanya, Pak? Etomidate. Mungkin bisa dijelaskan. Etomidate itu dia lebih untuk mungkin masuknya ke rumpun obat bius, Pak. Masuknya itu mungkin nanti dari kesehatan lebih ke dalam situ, cuman secara umum dia masuknya ke rumpun obat bius, di mana seseorang yang pakai atau terpapar oleh etomidate itu dia lebih ke hilang alam sadar, lalu kemudian ke arah pingsan gitu. Mungkin zaman dulu kita sering dengar gitu, misalkan di terminal-terminal di kota-kota besar gitu, ada orang yang katanya dibius, di modusnya ditaruh di handuk dan lain-lain. Nah, itu obat-obat sejenis-jenis itu yang dipakai, yang kemudian sekarang dialihkan medianya ke liquid vape ini. Nah, jadi memang mereka terus menciptakan cara baru ya, yang memang sangat berisiko sekarang untuk ke hal-hal tersebut. Mungkin Pak Kiai bisa memberikan gambaran bagi kita daya rusaknya itu penggunaan vape ini bagi otak kita misalnya. Secara medis, semua narkoba serangnya tuh di otak, Pak. Semua jenis narkoba atau narkotika itu menyerangnya di otak, karena di kami itu tidak pernah kami memberikan sosialisasi atau penyuluhan bahwa ketika seseorang dia telah jatuh ke wilayah ketergantungan narkoba atau coba-coba, maka dia akan sembuh tuh tidak mungkin, Pak, dan tidak akan pernah sembuh. Ya. Seseorang yang sudah ketergantungan atau penyalahguna, ketika dia mau untuk berubah atau mau untuk kembali normal, maka dikatakan pulih. Karena peluang dia relapse atau dia pakai lagi itu masih sekitar 60-70%, Pak. Jadi bukan serta-merta dia stop pakai lalu dikatakan oh dia sembuh, tidak. Sementara si etomidate ini itu daya hancur di otaknya itu, dia menimbulkan perasaan sugesti yang tinggi di otak, yang mengakibatkan orang yang kalau sudah kena etomidate ini otaknya sudah pasti hancur. BNN kan tidak mungkin katakanlah melakukan langkah-langkah untuk menghentikan peredaran vape dan sebagainya, tapi dalam peran dan tanggung jawab BNN untuk pencegahan peredaran lewat vape ini semakin meluas,
apakah tidak ada upaya-upaya memperjuangkan regulasi tertentu untuk membatasi hal ini, Pak Eki? Ya. Ada tidak tuh BNN? Baik, sementara ini dari BNN sedang melakukan beberapa langkah, Ya. di mana mengajak sama-sama teman-teman dari Kementerian Kesehatan maupun dari Balai POM untuk sama-sama kita perketat pengawasan terhadap penggunaan atau penyebaran vape ini. Kemudian nanti mungkin akan bisa dia dituangkan atau disisipkan dalam RUU Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang sementara memang kami perjuangkan untuk dia bisa mengalir atau dia bisa berada di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan keadaan yang terjadi sekarang. Ya, Pak Eki, Ya. vape ini kata tadi saya bilang sudah menjadi tren bagi gaya hidup lah, Gaya gaya hidup hidup, ya. bagi remaja atau pemuda kita. Kira-kira kepada mereka ini kita harus menyampaikan stressing pesan seperti apa itu, Pak? Sebenarnya untuk para remaja dan pemuda yang kiranya mau mencoba-coba karena melihat vape ini dia agak sedikit trendy atau sedikit simple, mari sama-sama kita mampu untuk bisa mengatakan tidak kepada hal yang membahayakan diri, karena memang di satu sisi secara kehidupan sehari-hari memang dilihatnya ini suatu tren yang oke di mata para remaja, tapi sebenarnya dampaknya itu sama aja kayak rokok biasa gitu. Ya. Jadi memang justru lebih parah dia secara medisnya gitu Pak, dampaknya terhadap kesehatan kita. Baik pemirsa, kita sudah banyak berbincang-bincang dengan Pak Eki, berbagi berbanyak hal, mengurai banyak persoalan, dan mungkin yang mesti kita telusuri lebih jauh ini terkait dengan bagaimana penanganan korban yang sudah terjerumus atau sudah terjebak jatuh dalam penggunaan narkoba. Pak Eki, ada stigma bahwa pengguna narkoba ini sudah mesti digolongkan, dikategorikan sebagai tindakan kriminal dan mesti dipenjara gitu ya. Kira-kira pandangan BNN seperti apa gitu? Baik, sebenarnya secara umum pandangan masyarakat seperti itu Pak. Cuman kenyataannya yang terjadi bahwa terjadi penumpukan di dalam lembaga pemasyarakatan yang efeknya, yang mana kalau misalkan kita masukkan para pengguna ini di lapas, Ya. gitu, dipenjarakan, maka yang terjadi kemarin-kemarin itu yang terjadi adalah dia dari pengguna, Ya. dia naik kelas Pak. Oh, Ah, ya. jadi pengedar, Ya. jadi pengedar. Jadi seolah-olah ketika pengguna masuk di dalam penjara itu kayak dia sekolah Pak, Ya. karena dia ketemu di sana sesama pengguna juga. Gitu. Sementara ada bandar juga di dalam sana. Ya. Jadi kami mendorong bahwa penanganan penyalahgunaan narkoba itu murni wajib harus direhabilitasi Pak. Karena memang secara kejahatannya juga beda. Artinya dia hanya korban. Ya. Lalu kemudian secara dampaknya juga pasti beda Pak. Mungkin seperti itu. Ya. Kira-kira alur atau prosedur, katakanlah anggota keluarga saya ini sudah terindikasi menggunakan narkoba, dan ya keluarga kami ingin supaya direhabilitasi. Kira-kira mekanismenya apa, harus melapor ke BNN, Ya. dan apa perlu juga ada biaya untuk itu dan sebagainya? Pak Eki? Baik, jadi sekarang ini ada beberapa
lokasi yang memang dapat dijangkau oleh masyarakat. Yang pertama, di beberapa puskesmas yang ada khususnya di Kota Ambon dan Provinsi Maluku itu sudah kerjasama dengan kami untuk bisa dapat melaksanakan rehabilitasi di tempat tersebut. Ya, sudah tentu dengan kolaborasi dan pengawasan dari kami. Lalu kemudian ada beberapa rumah sakit di Ambon yang memang menerima untuk rehabilitasi rawat inap, Pak, dengan daya ketergantungannya yang tidak cukup parah. Tapi kalau misalkan dia sudah sangat parah, itu bisa dikirim ke balai besar rehabilitasi yang terdekat, adanya sekarang di Makassar, di Badoka, Pak. Badoka ya. Badoka Makassar. Kemudian biaya 0, Pak. Bagaimana BNN bisa memastikan bahwa setelah mereka melewati proses rehabilitasi, mereka kembali dan tidak kambuh lagi? Baik. Di BNN sendiri ada namanya seksi pasca rehabilitasi, Pak. Jadi before after kita tetap melihat perkembangan sejauh mana, lalu kemudian ada beberapa langkah kalau memang dia masih beresiko, maka bisa dia diberikan suatu hal mungkin seperti wajib lapor ke kita untuk beberapa waktu yang memang ditentukan oleh petugas rehabilitasi tersebut, Pak. Ya, Pak Eki, kita sudah hampir sampai di penghujung ini. Baik. Kira-kira bagaimana kalau pemirsa kita atau pendengar kita terjebak dalam lingkaran ini dan seakan-akan tidak punya jalan keluar? Ya, mau bagaimana cara dia harus bisa keluar dari persoalan ini? BNN punya pikiran seperti apa itu? Baik, mungkin yang pertama, kalau memang buntu dalam mencari jalan keluar, boleh langsung ke BNN Provinsi Maluku di Karangpanjang Ambon, Jalan Era Kartini nomor 22. Silakan ke sana, bisa lapor. Lalu kemudian jangan takut, segala kerahasiaan dan lain-lain kami jamin 100% privasinya. Kalau memang kejauhan, boleh ke petugas-petugas terdekat, dalam hal ini mungkin RT RW, lalu kemudian Babinsa, Babin Kamtipmas, untuk minta diarahkan untuk direhabilitasi di puskesmas terdekat. Gitu. Pak Eki, saya pikir pasti BNN akan punya semacam komitmen bahwa upaya memberantas dampak narkoba ini kan bukan hanya melekat pada lembaga BNN, tapi menyangkut seluruh lapisan masyarakat. Ya, mungkin bisa kira-kira terkait dengan itu, harapan untuk masyarakat kita itu seperti apa, BNN? Baik, harapan untuk kita semua, mari kita jaga yang dimulai dari lingkungan kita, lalu kemudian jadilah telinga yang mau mendengar, mata yang mau peduli, lalu kemudian tangan yang siap membantu, karena mencegah satu orang terjerumus narkoba berarti menyelamatkan satu keluarga, bahkan satu generasi. Baik, sedikit lagi closing statement lah boleh, untuk orang tua, orang tua kita, untuk anak-anak. Tadi kita bicara banyak soal remaja yang terjebak. Silakan. Untuk orang tua, mulailah menurunkan ego sedikit, lalu mulai sering-sering berkomunikasi dengan anak, tanya kabar dia pada hari ini, lalu kemudian kita mulai untuk bisa aware dan care terhadap hal-hal yang berada di sekitar anak, karena lingkup yang paling terkecil dalam langkah penyelamatan dan pencegahan anak untuk tidak terjerumus ke narkoba adalah keluarga.
Jadi mulailah untuk kita turunkan ego sedikit, kita mulai ngobrol, biasakan ngobrol dengan anak secara intimate, lalu kemudian kita bisa tahu apa yang mereka butuhkan. Baik, Ki, terima kasih banyak. Terima kasih Ya, banyak. Sama-sama, Pak. Majelis Jemaat dan seluruh perangkat pelayan bahkan Jemaat GPM Shalom mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Eki yang sudah meluangkan waktu hadir dan berbagai banyak hal. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini diberkati Tuhan, Amin. sehingga anak-anak kita terbebaskan dari hal-hal yang negatif seperti itu. Baik. Pemirsa, hingga disinilah perjumpaan kita di podcast kali ini. Semoga apa yang kita cakapkan di saat ini akan menjadi atensi kita bersama untuk menyelamatkan generasi muda gereja, bahkan masyarakat kita secara umum. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Shalom. Shalom.